Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Mufariha dengan nomor induk mahasiswa 5124249 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Nah, vlog kali ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian pemikiran kebangsaan Indonesia yang diampu oleh Bapak Syahrul Ramadhani. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan review salah satu karya penting dari Insinyur Soekarno yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka. Tulisan ini bukan sekedar karangan politik, tapi bisa dibilang sebagai fondasi ideologi bangsa Indonesia yang penuh semangat perjuangan dan pemikiran besar. Soekarno menulis karya ini pada tahun 1933 saat beliau berada di Pangalengan, Bandung. Saat itu situasi politik sedang tegang, rakyat masih berada di bawah tekanan kolonialisme Belanda. Soekarno menulis risalah ini untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat kecil yang beliau sebut kaum marhaen, agar mereka sadar bahwa kemerdekaan tidak akan datang kalau rakyatnya masih diam dan pasrah. Ia menekankan bahwa penjajahan bukan hanya soal kekuasaan asing, tetapi juga soal penindasan kesadaran rakyat. Jadi tujuan utama tulisan ini adalah untuk menanamkan semangat nasionalisme dan percaya diri bahwa rakyat mampu memperjuangkan kemerdekaan. Di bagian awal, Soekarno membantah pandangan seorang ahli Belanda yang bernama Profesor Vet yang bilang Indonesia sejak dulu nggak pernah merdeka. Menurut Soekarno, itu salah besar. Ia menjelaskan bahwa pada masa Hindu, Indonesia sebenarnya tidak dijajah, tapi justru menjalin hubungan budaya dengan India. Indonesia baru benar-benar kehilangan kemerdekaannya sejak kedatangan imperialisme Barat pada abad ke-16. Soekarno menggambarkan gimana bangsa Barat awalnya datang untuk berdagang, tapi lama-kelamaan menjelma jadi penguasa. Mereka menindas ekonomi rakyat lewat sistem tanam paksa, pajak, dan penghisapan sumber daya alam. Soekarno membedakan antara imperialisme tua yang bersifat paksaan dan imperialisme modern yang bentuknya kapitalisme, seolah-olah bebas tetapi tetap menindas rakyat kecil. Dalam tulisannya, Soekarno bilang bahwa rakyat kecil, petani, buruh, nelayan adalah kekuatan utama revolusi. Beliau menyebut mereka sebagai kaum marhaen, tapi beliau juga mengingatkan supaya rakyat tidak jadi pengupas nangka. Artinya, jangan sampai berjuang keras, tapi hasilnya dinikmati oleh kaum elit. Karena itu, rakyat harus sadar politik dan berorganisasi, supaya perjuangan mereka nggak diperalat oleh golongan atas. Nah, bagian ini menurut aku paling indah. Soekarno bilang kemerdekaan nasional bukanlah tujuan akhir, tapi kemerdekaan itu adalah jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Setelah merdeka, Indonesia masih punya tugas berat, menghapus penindasan, menghapus kapitalisme, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi, kemerdekaan sejati itu ketika rakyat bisa berdaulat dengan politik dan ekonominya sendiri. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Soekarno bilang perjuangan harus dipimpin oleh partai pelopor, yaitu partai yang punya kesadaran dan arah perjuangan yang jelas. Beliau menolak gerakan yang spontan tanpa organisasi, karena perubahan besar hanya bisa terjadi kalau rakyat terdidik secara politik dan bersatu di bawah kepemimpinan yang kuat. Kalau kita baca tulisan ini memang gak kayak jurnal akademik yang kaku ya. Soekarno menulisnya dengan gaya retorika yang menggugah, penuh emosi, dan tetap logis dan sistematis. Ia bisa memadukan semangat nasionalisme, analisis sosial, dan sentuhan moral religius. Jadinya pesannya kuat banget dan mudah diterima oleh semua kalangan. Walaupun gak banyak data empiris, pemikiran beliau ini luar biasa dalam. Bahkan bisa dibilang disinilah awal dari konsep marhaenisme.
ideologi khas Indonesia yang menggabungkan antara nasionalisme dan keadilan sosial. Menurut aku, ada beberapa hal yang menarik dari karya ini. Kelebihannya yaitu tulisan ini sangat visioner dan melampaui zamannya. Bahasanya hidup, menggugah semangat, dan mudah dipahami rakyat kecil. Pemikirannya menyatukan nasionalisme dan sosialisme dengan cara yang khas Indonesia. Tapi kalau dilihat dari sisi akademik, memang masih ada kekurangan. Misalnya belum sistematis dan nggak ada data empiris yang kuat, lebih ke ideologi dan semangat perjuangan. Tapi justru itulah daya tariknya, karena ia menulis dengan hati, bukan hanya sekedar logika. Dari seluruh isi tulisan bisa kita simpulkan bahwa Soekarno ingin mengembangkan kesadaran rakyat bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil perjuangan. Dan yang lebih penting, kemerdekaan itu bukan akhir dari segalanya. Kemerdekaan hanyalah jembatan emas untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan bebas dari segala bentuk penindasan. Aku pribadi ngerasa karya ini masih sangat relevan sampai sekarang, karena di tengah tantangan globalisasi dan ketimpangan sosial, semangat Soekarno buat memperjuangkan rakyat kecil tetap harus kita hidupkan. Oke teman-teman, itu tadi review jurnal Mencapai Indonesia Merdeka karya Insinyur Soekarno. Semoga dari karya ini kita bisa belajar bahwa perjuangan sejati bukan cuma melawan penjajah, tetapi juga melawan ketidakadilan dalam bentuk apapun. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.